Tuhan, selamat berjumpa kembali di minggu ke-7 sesudah Trinitas pada saat ini, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Kita bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah online yang kita lakukan di rumah tangga kita masing-masing. Biarlah roh Tuhan yang sangat kudus bekerja menuntun, meneguhkan, bahkan menguatkan kita dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini. Mari saat teduh bagi kita. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan mentahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dipersilakan duduk kembali. Mengawali peribadahan kita yang indah ini, kita akan mengangkat pujian pertama kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 5, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kini kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan juga petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini pula, kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami, sehingga kami jauh dari kasih dan juga penyertaan-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati-Mu. Karena itu, ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakkanlah dan ubahlah hidup kami ya Bapa. Jadikanlah hidup kami baru. Dengarlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kembali kita akan mengangkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 17, bait pertama hingga baitnya yang kedua.
kita masuk di dalam doa syukur dan juga doa pembacaan Alkitab, mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, izinkan kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan baik-Mu pada kami semua. Sehingga pada kesempatan ini juga kami bisa berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Semoga setiap ucapan perkataan dari-Mu yang akan sebentar lagi kami baca bersama orang-orang yang kami kasihi dapat menjadi penerang dalam kehidupan kami yang masih saja gelap. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar yang baik. Amin. Sesuai dengan amanat Nas GKE, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 29 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-28. Dengan judul perikop Yakub di rumah Laban. Ayat 15 hingga 28, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang itu di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku telah bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan. "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal."
dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Kini kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 13 ayat 31 hingga 33, kemudian dilanjut ayat 44 hingga ayatnya yang ke-52. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu akan kami dengarkan bersama-sama dengan keluarga kami. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang sangat kudus, agar senantiasa kami dimampukan untuk boleh mengerti bahkan melakukan firman-Mu. Dengan kasih kuasa-Mu itu, Engkau memperlengkapi kami menjadi saksi-saksi Injil-Mu. Berbicaralah Bapa yang sungguh teramat baik, kami siap mendengarkan dan melakukan sabda-Mu. Amin. Matius pasal 13
ayat 31 hingga 33, kemudian dilanjut lagi dengan ayat 44 hingga 52. Ada 3 perikop yang akan sama-sama kita pergumulkan dan juga kita akan membacanya dari nats yang sudah diberikan kepada kita. Perikop pertama itu perumpamaan tentang biji, sesawi, dan ragi. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 44 hingga 52 dengan judul perikop perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan ketiga, perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Jemaat GKI Immanuel Kumai. Dan saya berharap bahwasanya kabar kita satu persatu baik, penuh sukacita, tetap sehat, kuat, dan tangguh. Meskipun memang kita masih dibayang-bayangi, bahkan juga masih terus-menerus virus COVID-19 ini mencari mangsa dan mewabah di berbagai tempat. Baiklah, pada saat ini juga kita senantiasa berhikmat, dikuatkan di dalam terang firman Tuhan, sesuai dengan nats yang sudah kita baca bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bahwasanya kita diperhadapkan dengan beberapa perumpamaan-perumpamaan yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita tahu bahwasanya sebagai warga negara Indonesia, kita hanya diperbolehkan memiliki satu kewarganegaraan saja. Nah, namun di sisi lain kita juga menyadari bahwa sebagai orang Kristen, kita ini juga adalah warga kerajaan sorga. Nah, masih ada memang yang bingung dengan hal ini, sehingga memang kadang merasa harus lebih mengutamakan yang satu dibandingkan dengan yang lain. Nah, dalam beberapa kesempatan kita menjumpai orang-orang Kristen yang mengedepankan statusnya sebagai warga kerajaan sorga, dan kemudian merasa paling hebat serta berhak menghakimi yang lain. Nah, di saat yang bersamaan pula kita temukan orang-orang yang mengedepankan statusnya sebagai warga negara Indonesia,
Sehingga memang tidak perlu lagi memperjuangkan kesaksian tentang Injil kerajaan sorga itu sendiri bagi dunia. Memang sungguh sangat disayangkan bila hal ini terjadi. Bapak Ibu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab memang sejatinya kita bisa banyak belajar dari para tokoh Kristen Indonesia yang tentu saja sanggup mengabdikan diri sebagai warga kerajaan sorga sekaligus juga warga negara Indonesia. Nah, misalnya saja kisah Patimura yang dituturkan oleh Bapak Andar Ismail dalam bukunya Selamat Mengindonesia. Dalam artikelnya, Ya Kristen Ya Indonesia. Ini buku Bapak Andar Ismail, ini 30 seri buku Selamat Andar Ismail. Ya. Ini Selamat Mengindonesia diterbitkan pada tahun 2019. Nah, dikisahkan saat tentara Belanda menggerebek gedung gereja Protestan Maluku di Saparua untuk menangkap hidup-hidup Patimura dan juga pasukannya, ternyata gedung gereja itu sudah kosong. Yang ditemukan oleh tentara Belanda ini adalah sebuah Alkitab besar dalam keadaan terbuka, ya, dengan kata-kata yang mencolok. Ya. Kata-katanya, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Ini terdapat dalam Mazmur 17 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Nah, insiden itu kecil namun mempunyai arti yang besar. Insiden itu menunjukkan bahwasanya Kapitan Patimura, nama sebetulnya adalah Thomas Matulesi, ini sungguh-sungguh mengaku Kristen sekaligus juga sungguh-sungguh mengaku Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cuplikan kisah ini sungguh menginspirasi dan tentu saja berkaitan erat dengan apa yang diajarkan oleh Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan yang sudah kita baca dalam Injil Matius pasal 13 tadi, ayat 31 hingga 33, kemudian dilanjut ayat 44 hingga 52. Yang berisi 5 perumpamaan yang menarik dan juga sederhana sekaligus juga patut direfleksikan secara mendalam, serta sekaligus harus dipraktikkan dalam hidup keseharian. Nah, setidaknya memang kelima perumpamaan ini dapat dilihat menjadi 3 poin, Bapak Ibu yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pertama, ya, lihatlah dari perumpamaan pertama dan kedua tentang biji sesawi dan ragi. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menegaskan bahwa dinamika kehidupan sebagai warga kerajaan sorga ini bukan tentang suatu hal yang megah dan juga mewah. Nah, dinamikanya justru dimulai dari suatu yang kecil, dari suatu yang sederhana, dan juga menariknya dapat dijumpai sehari-hari sebagaimana halnya biji sesawi dan juga ragi. Nah, meski demikian, keduanya dapat menghasilkan dampak yang besar dan juga luas. Biji sesawi yang kecil dapat menjadi pohon yang rindang, di mana burung-burung dapat bersarang. Dan ragi yang sedikit sekalipun dapat mengkamiri adonan, sehingga dapat mengembang menjadi roti yang baik. Melalui kedua perumpamaan itu pula disampaikan bahwa kerajaan sorga bukan hanya mengenai nanti ataupun kelak, melainkan suatu yang sudah dimulai. Nah, dengan demikian, sejatinya kita diajak oleh Yesus untuk mengenal dengan baik kerajaan sorga yang sudah ada di antara kita dari peristiwa-peristiwa sederhana, dan juga diajak untuk terlibat memperkenalkan kerajaan sorga melalui hal sederhana tentu saja dalam keseharian hidup kita. Kemudian poin kedua tentang perumpamaan mengenai harta dan mutiara. Nah, dalam perumpamaan harta dan mutiara, ya, ayat 44 hingga 45, kita mendapat gambaran bahwa ketika mencari dan menemukan kerajaan Allah,
Meski itu terjadi dalam kehidupan keseharian, ini ternyata memang harus disertai dengan semangat juang yang tinggi, kegembiraan yang penuh, dan juga komitmen yang total. Sebagaimana seorang yang mendapati harta di ladang maupun mutiara. Perumpamaan ini juga dekat dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang hari ini mudah teralihkan oleh banyak hal. Secara khusus kita diajak untuk terus update, melakukan pembaruan, menemukan kebaruan. Dan akhirnya menuntut segala sesuatu harus segera berubah menjadi baru. Nah, ketika hal yang semula baru menjadi rutinitas, maka tak jarang kita tak lagi memiliki rasa antusias yang sama. Nah, misalnya, di awal masa pandemik kita begitu bergembira melihat dan mendengar firman melalui media online. Namun seiring berjalannya waktu, kita mulai jenuh dengan tampilan dari pembawa firmannya atau dengan tampilan dari elemen lain dalam peribadahan online itu sendiri. Hal-hal ini tak jarang mulai membuat kita tak lagi antusias mendengar, tak lagi melihat, apalagi membagikan video pengajaran firman Tuhan. Begitu pula mungkin Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan anak-anak kita yang bersekolah online. Nah, nilai dari poin kedua ini memberi kita sebuah ajakan untuk kembali lagi melihat segala yang sehari-hari ini sebagai bagian dari anugerah Allah, warga kerajaan sorga. Sehingga selayaknya lah kita menyikapi setiap anugerah sehari-hari dengan sikap antusiasme yang tinggi. Sebab setiap anugerah itu kita sadari teramat berharga. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini mengenai perumpamaan mengenai pukat, ya. Nah, mengajarkan bahwa kerajaan sorga ini akan mencakup penghakiman terakhir, di mana yang baik dan yang buruk akan dipisahkan untuk menerima anugerah atau hukuman yang sesuai. Namun saat perumpamaan ini juga berbicara mengenai hari ini, maka setiap pendengar diajak untuk menyadari bahwa saat kerajaan sorga disebar, akan ada ikan yang baik dan yang buruk yang terjala. Dan sudah selayaknya kemudian setiap orang mengevaluasi diri, apakah ia termasuk ikan yang baik ataukah tidak. Nah, di saat itu yang diperlukan tentu saja adalah hikmat Tuhan untuk boleh membedakannya, agar dapat terus-menerus mengerjakan keseharian yang tentu saja sesuai dengan kehendak Tuhan secara antusias, dipenuhi sukacita sejati. Bapak Ibu yang dikasihi dan tentu saja diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain Patimura dan Tentara Kristiani, kita juga mengenal C. Simajuntak dan juga W.R. Supratman, yang tentu saja berkarya sebagai Kristen Indonesia melalui kemampuannya di bidang musik dan juga tokoh lainnya di bidang pengetahuan. Mereka masing-masing berkarya dalam keahlian mereka. Nah, keahlian yang mereka tekuni sehari-hari. Mereka teladan nyata bagi kita menjalani hidup sebagai warga kerajaan sorga yang menekuni keseharian dengan semangat juang yang tinggi dan tentu saja berdampak luas di Indonesia bahkan juga di dunia. Nah, untuk sesuatu hal yang lebih baik memang ada harga yang harus kita bayarkan. Untuk memperoleh kerajaan sorga memang ada yang harus kita bayarkan sekali lagi. Akan tetapi apapun yang telah kita lepaskan demi Yesus Kristus, pastilah kita akan memperoleh harta yang sangat berharga, yaitu kerajaan sorga itu sendiri. Oleh sebab itu, selamat memperjuangkan kehadiran kerajaan sorga dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita berdoa.
Terima kasih Bapak yang sungguh teramat baik sudah mengingatkan kami melalui sabda-Mu akan kami sebagai anak-anak-Mu yang merupakan pewaris kerajaan sorga. Untuk menduduki kerajaan surga itu tentu ada beberapa hal yang senantiasa boleh kami lakukan dan kerjakan. Kami memohon biarlah Engkau yang menguatkan, meneguhkan kami, membuat pikiran kami fokus hanya tertuju kepada Yesus Kristus saja. Ketika kami terombang-ambing, kuatkan kami, teguhkan kami, ampuni pula segala dosa pelanggaran yang kami lakukan. Hal-hal yang senantiasa menyeret kami untuk menikmati kenikmatan dunia. Hal-hal yang senantiasa membuat hati Tuhan bersedih dengan segala tingkah laku kami. Oh Allah yang sungguh teramat baik, melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama, biarlah kami pula dimampukan menjadi warga kerajaan sorga yang baik berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentu saja sebagai warga negara Indonesia yang baik berdampak. Dan itu semua kami berikan sebagai wujud nyata kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga serahkan seluruh kehidupan kami, secara khusus sidang jemaat-Mu yang ada di Kumai ini. Melalui berbagai hal, dibarengi dengan aktivitas bahkan pergumulan yang kami rasakan. Jangan biarkan kami memiliki hati yang tawar. Jangan biarkan kami untuk senantiasa menjadi pribadi yang egois, menjadi orang yang senantiasa tidak peduli dengan sekitar kami. Tetapi mampukan kami untuk segera sadar dan tentu saja tetap bersikap seperti murid Kristus sejati, di mana ketika kami menerima ketidakbaikan, kami terus dan terus mendoakan mereka bahkan melakukan kebaikan. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang merupakan sumber kebaikan dalam hidup kami, yang sudah memberkati kami bahkan menganugerahkan limpahan kasih kuasa berkat-Mu yang teramat nyata dalam kehidupan keluarga lepas keluarga sidang jemaat-Mu yang ada di Kumai ini. Melalui itu semua kami ingin mengucap syukur bahwasanya kami dimampukan untuk boleh bekerja di tempat kami masing-masing sesuai dengan arahan tuntunan kasih kuasa Roh Tuhan yang sangat kudus. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami dimampukan untuk boleh berbagi satu dengan yang lainnya. Kami dimampukan untuk boleh mendoakan satu dengan yang lainnya, mengasihi. Bahkan di tengah masa-masa sulit seperti ini pula, COVID-19 yang melanda kami. Jangan biarkan kami meninggalkan persekutuan kami. Meskipun kami lakukan ibadah online di rumah kami masing-masing, biarlah kami tetap bersemangat menyambut sukacita terang kuasa firman-Mu, agar senantiasa tetap menguatkan kehidupan keluarga lepas keluarga jemaat Kumai. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi pergumulan kami, secara khusus dalam kehidupan jemaat-Mu, biarlah semuanya kami taruhkan di dalam pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya pula kasih kuasa-Mu itu yang memberkati, menggenapi kehidupan seluruh umat-Mu, agar pelayanan apapun yang kami lakukan kerjakan, agar apapun yang senantiasa kami rasakan dalam kekurangan kami itu semuanya diperlengkapi dengan kasih kuasa setia Tuhan. Ajar kami memiliki kesadaran satu dengan yang lainnya. Ajar kami untuk senantiasa bertanggung jawab, menjadi jemaat yang baik, sekaligus juga boleh berkontribusi di tengah pelayanan sidang jemaat-Mu yang ada di Kumai ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami. Biarlah mereka juga boleh menjalani aktivitas kehidupan mereka dengan sukacita, damai, sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Bagi mereka yang sudah lansia, biarlah Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja menguatkan mereka. Di tengah sakit ataupun ketidakenakan badan yang mereka rasakan karena faktor usia, biarlah Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, agar mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala.
Bapa yang sungguh teramat baik, kami serahkan juga sukacita sidang jemaat-Mu yang boleh merayakan pertambahan usia mereka, yang juga boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah melalui masa-masa indah seperti ini pula, memberikan kekuatan kemampuan bagi mereka untuk bersyukur dalam kasih setia Tuhan. Apapun yang menjadi keinginan mereka, cita-cita mereka, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan berikan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi mereka yang pada saat ini dirawat di rumah sakit karena tertular virus corona, atau yang bergemul untuk mendapatkan kesembuhan. Biar roh Tuhan yang sangat kudus bekerja memulihkan, sehingga kesembuhan sejati dapat mereka rasakan dan terima, dan boleh menjalani kehidupan mereka, aktivitas mereka seperti sedia kala. Bagi tenaga medis, Bapa yang sungguh teramat baik, kami mohon kasih kuasa-Mu mengurapi mereka, agar mereka dengan penuh semangat boleh melayani, boleh bekerja. Dan Engkau berkati setiap kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka pula Tuhan kasihi. Engkau juga memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Untuk pemerintah kami, baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, apapun yang senantiasa mereka kerjakan bahkan benahi, biarlah semuanya berdampak di dalam kehidupan kami di bumi Indonesia ini. Dan begitu pula dengan cara mereka untuk mengatasi, bahkan memberantas virus corona ini, biarlah kami seluruh rakyat Indonesia mematuhinya. Dan terlebih lagi, boleh menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya, segala perkara baik sedang menanti kami. Ajar kami untuk senantiasa boleh tekun berdoa, boleh tetap mengimani bahwa semuanya akan nyata dan ajaib Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan kami yang sungguh teramat baik. Untuk kehidupan kami selama seminggu ke depan, hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita masuk ke dalam persembahan syukur kita. Dan nats pengantar persembahan syukur kita terambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Segala pemberian terbaik berasal daripadamu, mendatangkan sukacita, kesukaan bagi kami. Pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Dan terlebih lagi persembahan syukur ini boleh diolah dan dikelola di tengah kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada di Kumai ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik. Amin. Kita akan mengiringi persembahan syukur yang akan kita berikan dengan mengangkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 134, bait pertama hingga baitnya yang kedua.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan, kembali lagi kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Kini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.